Prospek ekonomi komoditi jamur tiram masih sangat menjanjikan. Banyak resto dan perusahaan makanan di Medan yang membutuhkan pasokan jamur tiram dalam jumlah besar. Menyadari situasi ini, tim program kemitraan masyarakat PKM UMSU menggandeng kelompok tani untuk mengembangkan budidaya jamur tiram. Dari catatan pihak kantor perdagangan Kota Medan, kebutuhan jamur tiram adalah 3-5 ton per hari, sementara produksi yang dihasilkan tak lebih dari 500 kg per harinya. Artinya pasar terbuka sangat lebar untuk memproduksi jamur lebih banyak. Tim PKM UMSU yang terdiri dari Alri Diwirsyah, Sudirman dan Abdul Rahman mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek untuk melakukan pengabdian masyarakat bersama kelompok tani jamur tiram di Kelurahan Medan Denai. Pengabdian dilakukan dengan mengadakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan petani mengelola tanaman jamur tiram. Selain melakukan pelatihan, tim PKM UMSU juga menyerahkan perangkat kebutuhan berupa mesin untuk menyiapkan backlog guna mengefisienkan tenaga kerja dan waktu. Pengembangan jamur tiram menjadi menarik karena merupakan usaha pertanian yang tidak membutuhkan lahan terlalu luas. Sementara modal dan proses kerjanya juga tidak sesulit pengembangan jenis tanaman muda lainnya. Jamur tiram dengan harga antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilonya dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Untuk meningkatkan kualitas produksi, selain pelatihan juga diserahkan seperangkat sarana pendukung berupa mesin pembuat backlog serta pengembangan jamur organik. Jamur tiram organik adalah proses penanaman jamur yang tidak menggunakan zat kimia seperti pupuk, tapi semua unsur media alami seperti dedak, serbuk kayu, kulit manis, kayu karet, dan beberapa material alami lainnya. Ketua tim PKM UMSU Alri Diwirsyah didampingi anggota tim seperti Abdul Rahman Cemda dan Sudirman. Kepada jurnalis TV Mus Saiful Hadi menjelaskan seputar kegiatan PKM UMSU dan pengembangan jamur tiram organik. Jamur yang akan kita kembangkan ini dari hasil riset mahasiswa kita terhadap beberapa perlakuan terhadap jamur yang kita budidayakan. Jadi ditemukan bahwa dari media yang digunakan itu akan mempengaruhi mutu dan rasa jamur dan aromanya. Jadi karenanya dari media akan mempengaruhi, dan kalau mutu tentu akan mempengaruhi harga. Dari beberapa media yang kita gunakan, serbuk gergaji dari bahan mahoni, dari kayu gergajian yang lain, dan juga dari kayu karet. Jadi kayu karet ini akan menghasilkan jamur yang berkualitas dengan aroma menimbulkan selera, dan kalau diolah pun rasanya lebih renyah daripada yang lain. Jadi ini kita istilahkan jamur yang organik. Ada orang membudidayakan jamur menggunakan bahan kimia lain, misal merangsang pertumbuhannya supaya besar tadi tudungnya menggunakan pupuk urea, menggunakan urea. Memang jamur itu besar tudungnya, tapi rasanya beda dengan jamur yang organik menggunakan kayu gergajian yang berasal dari karet. Selain melatih petani untuk memahami secara benar proses pengembangan jamur tiram dengan baik, juga dilakukan pelatihan pengoperasian mesin untuk pengadukan dan proses pengisian media ke backlog. Juga dilakukan pelatihan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi, sampai pada pelatihan dan pendampingan manajemen administrasi keuangan dan pembuatan bisnis plan. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.